Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin kaum muslimin, sidang jamaah maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Di antara nikmat yang paling banyak atau nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Karena iman ini memiliki halawah, memiliki manis. Orang tidak akan bisa sholat khusyuk, sholat istiqamah, tidak akan bisa menuntut ilmu dan merasakan bagaimana manisnya ibadah menuntut ilmu kalaulah Allah tidak berikan kepadanya nikmat yang namanya halawatul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7 atau yang ke-8, saya agak ragu ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul fusuqa wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah lah yang telah habbaba ilaikum, yang telah menjadikan kalian cinta, gitu ya, al-imana. Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian kecintaan kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang telah menghiasi rasa cinta kepada keimanan tersebut pada hati-hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra, dan Allah lah yang telah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyana, dan kemaksiatan. Maka iman itu ada rasanya gitu. Kenapa kita sholat itu kok terasa berat sekali? Mungkin halawatul iman itu tidak begitu kuat dalam hati kita. Rasa nikmatnya sholat itu, rasa manisnya keimanan ya belum begitu kuat. Sehingga bagaimana supaya bisa kita merasakan manisnya keimanan ya? Di antaranya sebagaimana dalam Sahih Muslim ya, Rasulullah mengatakan, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Zaqa ta'mal iman, seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Siapa saja? Man radiya billahi rabba, bagi barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, dia ridha ya, dia betul-betul menerima Allah sebagai Rabbnya, tidak hanya perkataannya namun juga perbuatan dan hatinya ridha kepada Allah. Wabil islami dina, kemudian dia ridha Islam sebagai agamanya, kemudian dia ridha Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan halawatul iman atau ta'mal iman, manisnya keimanan ya, kemudian merasakan bagaimana hakikat keimanan tersebut. Kemudian salat beriringan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Baiklah para ikhwas sekalian, pembahasan kita ini sebenarnya adalah syarah daripada kitab Al-Qawaidul Arba', ya. Syarhul Qawaidul Arba', ya. Namun pembahasannya adalah mengenai syirik, ya. 4 kaidah dalam masalah syirik dan tauhid, ya. Namun pembahasan kita kemarin kita menjelaskan beberapa poin yang tidak ada di kitab ini. Kita ambilkan di kitab lain, di antaranya ya buku kami, yakni yang berjudul Usulul Iman, ya. Dasar-dasar keimanan, pada halaman 50. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana bahayanya perbuatan syirik. Maka pada pembahasan yang sekarang atau pada malam hari ini kita akan mengupas masalah pembahagian syirik, karena syirik itu yatafawatu, ya, bertingkat-tingkat. Lahu aksam, dia memiliki bagian-bagian. Ya, maka syirik itu secara umum dibagi dua. Dibagi berapa, Pak? Dua. Anwa'u syirki, yang qasimu syirku ila qismaini, ya, akbari wa asghari. Jenis-jenis kesyirikan. Syirik itu dibagi ke dalam dua bahagian secara umum, secara global, gitu. Nanti ada pula pembagian-pembagian yang lainnya, kayak gitu. Yang pertama adalah syirik besar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syirik besar? Apa akakil yang antum ketahui, yang pernah dengar gitu? Syirik besar itu apaan sih gitu? Apanya yang besar gitu, ya? Mungkin perutnya yang besar, ya. Kepalanya kecil mungkin. Ya, mana tahu gitu. Apa maksud syirik besar itu apa gitu? Fadhil, ya? Yaitu syirik secara umum. Itu makna syirik secara umum. Ini syirik besarnya. Ya. Pas, ya. Nah, baik. Maka akan kita bacakan, ya, berdasarkan referensi kita, ya. Dalam kitab Usul Iman, ya, halaman ke-50. Maka beliau mengatakan asyirkul akbaru, syirik besar, huwa, dia adalah ittikhadhu niddin ma'allahi ya'budu kama ya'budullaha, atau yu'badu kama yu'badullahu, bisa juga. Wa huwa naqilin min millatil islami muhbitun lil a'mali kulliha. Syirik besar adalah menjadikan tandingan bersama Allah. Menjadikan tandingan itu maksudnya adalah menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu, yu'badu, yang mana tandingan tersebut, sekutu tersebut dia sembah, dia ibadahi, kama yu'badullah, sebagaimana Allah disembah. Jadi sembah itu dalam bahasa Arab itu yu'bad, diibadahi, sama. Maksudnya apa diibadah itu? Ya, maksudnya diberikan peribadahan kepadanya. Walaupun orang yang menyembah ini masih meyakini Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang menurunkan hujan, namun ternyata ada peribadahan yang seharusnya seluruhnya dia berikan kepada Allah, ternyata, ya, dia berikan kepada selain Allah. Ini syirik besar ini, ya. Wa huwa naqilun min millatil Islam, dan syirik besar itu bisa menyebabkan, ya, pelakunya itu dikeluarkan, gitu, ya. Naqilun itu artinya dikeluarkan, gitu, dari agama Islam. Kemudian muhbitun lil a'mali kulliha, kemudian syirik besar itu bisa menghapus seluruh pahala amalan yang dilakukan oleh pelakunya, seluruhnya, tidak terkecuali, Pak. Ini bedanya nanti dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu, Pak, hanya menghapus pahala dari perbuatan atau ibadah yang terkena syirik saja. Sementara syirik besar tidak, dia menghapus seluruh pahala yang pernah kita lakukan, ibadah yang pernah kita lakukan. Ini luar biasanya bahaya sangat, ya, syirik besar ini. Wasahibuhu, dan pelakunya, in mata, apabila mati, alaihi, di atas syirik besar tersebut, yakunu mukhalladan finnari jahannam, maka dia menjadi kekal di neraka jahannam. Wala yuqda alaihi, maka tidak bisa, ya, diberikan qada, ya, tidak bisa diselamatkan dia, diganti dia dengan orang lain, enggak bisa.
fayamutu wa la yukhaffafu anhu min adzabi. Kemudian apabila dia mati orangnya tidak bisa digantikan, kemudian tidak bisa diringankan ya siksaannya, ya. Fala yukhaffafu anhu min adzabi, tidaklah diringankan darinya dari azab api neraka bagi orang yang meninggal yang membawa dosa syirik besar. Ini ya definisinya, pengertiannya. Sekarang kita masuk jenis-jenis syirik besar. Secara umum syirik besar ada 4. Ada berapa Pak? Bang Ijal ada berapa? Piro? 4 ya, ada 4. Anwa'u syirkil akbari wa yanqasimu syirkul akbaru ila arba'ati anwa'in, ya. Jenis-jenis syirik besar wa yanqasimu, dan terbagi apa dia asyirkul akbaru, yaitu syirik besar. Pembagiannya berapa? Ila kepada arba'ati 4 anwa'in jenis. Jadi syirik besar itu dibagi oleh para ulama menjadi 4 jenis atau 4 bahagian secara umum. Ini secara umum. Ya. Yang pertama syirkud da'wati ay ad-du'ai. Yang pertama adalah syirik dalam doa. Syirik dalam berdoa. Ini Pak, ini bentuk syirik besar yang pertama. Wa dzalika anna du'a min a'dhami anwa'il ibadati bal huwa lubbul ibadati kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u wal ibadatu, ya. At-Tirmidzi, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Ibnu Majah. Ya. Kenapa syirik besar kenapa syirik dalam berdoa itu termasuk syirik besar? Karena doa itu kata beliau min a'dhami anwa'il ibadah, di antara jenis ibadah yang paling besar. Bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Lubbun itu artinya inti, ya. Bal huwa lubbul ibadati, bahkan ya berdoa kepada selain Allah, syirik dalam berdoa ini merupakan inti ibadah, dan dia telah memberikan ibadah yang seharusnya, yang sepatutnya, yang semestinya hanya diberikan kepada Allah, ternyata dia berdoa kepada selain Allah. Sehingga doa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa mengabulkan, maka ini termasuk ad-du'a'u li ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam siapa? Ibnu Majah, dan hadisnya hadis sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh dalam jalur yang lain oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam At-Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Tuhan kalian, yakni Allah, ud'uni, berdoalah engkau kepada aku saja tanpa bertawasul kepada siapapun, langsung kepada Allah ini, tanpa berwasilah kepada siapapun, langsung ud'uni, berdoalah kepadaku gitu. Astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian doa tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepada kuliah. Di awal ayat ini Allah katakan doa, Allah suruh kita berdoa. Kemudian penggalan selanjutnya Allah mengatakan sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Ini menunjukkan doa bagian daripada ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selamanya. Orang yang berdoa kepada selain Allah, ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdoa ya Nabi, ya Allah aghithna ya Rasulullah, syirik, enggak boleh. Berarti dia berdoa kepada siapa?
Ya, kepada siapa? Kepada Nabi. Enggak boleh, Pak. Iya. Ini sering saya sampaikan, Nabi jangankan kita berdoa saja, Pak. Ya, ini sering saya sampaikan hadis ini, tapi enggak apa-apa, saya sampaikan lagi. Dalam Sahih Muslim ada seorang khatib. Ketika itu Nabi sholat, ya, ada khatib waktu itu bukan Nabi, ya. Khatabar rajulu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang laki-laki waktu itu berkhutbah di sisi Nabi. Faqala, kemudian laki-laki ini mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Wa may ya'sihima, lihat, faqad ghawa, dan barang siapa yang memaksiati mereka berdua, ya, sungguh dia tersesat. Kan bagus maksudnya, Pak, ya. Namun di situ penggalan kata yang terakhirnya digabungkan antara Nabi dan Allah dengan Nabi dengan kata ganti domir huma, wa may ya'sihima, ya, wa may ya'sihima. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Diam, uskut, kata Nabi, diam. Bi'sal khatibu anta. Ya, seburuk-buruk khatib adalah kamu. Nabi marah. Faqul wa may ya'sillaha wa rasulahu. Katakanlah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan digabungkan antara Allah dan Rasulnya dengan satu kata ganti, ya. Barang siapa yang memaksiati keduanya, jangan sebutkan itu, tapi dipisah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu saja Nabi marah. Ada pula dalam hadis sahih juga, ya, ada sahabat yang mengatakan insyaallahu wa syi'ta, jika Allah berkehendak dan engkau. Nabi juga marah. Apa kata Nabi? Haja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Apakah engkau ingin mempersekutukan aku dengan Allah? Kan seperti itu. Faqul insyaallahu tsumma syi'ta. Maka katakanlah, apakah jika Allah menghendaki kemudian. Jangan pakai kata wow, karena kalau pakai huruf wow, ya, ini maknanya al-ishtirak, ya, bersama-sama, digabungkan. Namun kalau pakai summa, ini ada ininya, ya, ada jedanya, ada apa namanya itu, ada seling waktunya, ada urutannya. Jika Allah menghendaki kemudian baru. Jangan katakan jika Allah menghendaki dan. Kalau dan berarti menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi, dan Nabi marah. Nabi mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku sekutu bagi Allah? Marah Nabi. Ini apalagi minta sama Nabi. Tentu kalau Nabi hidup, Nabi marah betul, Pak. Ini sahabat nggak minta, cuman ada suatu kata yang seolah-olah niat sahabat nggak berbuat syirik gitu, ya. Namun katanya itu seolah-olah ingin, ya, ada menyetarakan gitu kan antara kalimat Allah dan Nabi. Nabi aja marah, apalagi betul-betul minta kepada Nabi. Dan ini termasuk syirik besar, nauzubillah. Walaupun enak, ya, iramanya, ya, ya, namun, ya, terkandung racun-racun kesyirikan yang sangat luar biasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma sabata, walima sabata anna du'a ibadatun fasarfu li ghairillahi syirkun. Dan ya telah tetap, ya, sebuah hadis, ya, hadis yang tadi bahwasanya doa itu adalah ibadah, maka memalingkannya, yakni memberikan doa itu kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Faman da'a nabiyan, barang siapa yang berdoa kepada nabi, au malakan atau malaikat, au waliyan atau wali yang telah meninggal, au qabran atau berdoa kepada kubur, au hajaran atau berdoa kepada batu, meminta kepada batu maksudnya, au ghairu dzalika minal makhluqina fahuwa musyrikun. Dan, ya, dan yang lainnya dari makhluk, kalau dia berdoa maka pelakunya itu dikatakan musyrik, na'udzubillahi min zalik. Sehingganya dalam ayat yang lain, ya, dinukilkan oleh penulis di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu
fa innama hisabuhu inda rabbih. Nah, lihat di akhir ayat ini. Apa kata Allah? Innahu la yuflihul kafirun, ya. Allah mengatakan wa may yad'u Allah, barang siapa yang berdoa ya bersama Allah ilahan, kepada Tuhan akhar yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada hujah baginya dalam perbuatannya tersebut. Allah tidaklah menyuruh dia untuk berdoa kepada selainnya, gitu. Fa inna ma hisabu, sesungguhnya perhitungannya inda rabbi, di sisi Allah kelak di akhirat. Kemudian Allah mengakhirinya, orang yang berbuat seperti itu ya, orang yang berdoa kepada selain Allah itu, Allah mengatakan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidaklah beruntung orang kafir, yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini luar biasa. Walaupun kelihatannya enteng, gampang diucapkan, mudah disebutkan ya, namun konsekuensinya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa, nggak boleh, betul ya. Ada dalam hati kita meminta, ya Syekh, ya, tolong obati aku Syekh. Ya, Syekh tolong doakan. Nggak boleh juga minta doa kepada saya yang telah meninggal, nggak boleh, Pak. Ya, pergi sama-sama ke kuburan Syekh. Karena sekarang, Pak, ziarah kubur itu sudah dinodai gitu. Banyak orang-orang bilang Wahabi itu mengatakan ziarah kubur syirik. Siapa yang bilang, Pak? Ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi ada untuk mengingat mati, bukan untuk minta didoakan kepada apa. Itu yang salah sekarang itu, dinodai gitu. Padahal Nabi telah menyebutkan apa gunanya, apa guna kita ziarah kubur itu, untuk apa, fungsinya untuk apa, what for, ya, untuk apa gitu. Kita ziarah kubur itu untuk apa gitu ya. Nabi telah mengatakan ya, kuntu, dalam Sahih Muslim ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku telah larang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, hari ini silakan. Namun apa rahasianya, apa hikmahnya? Fa innaha tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya mengingat berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain, tudzakirukumul akhirah, sesungguhnya mengingat lagi ya, sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat, bukan minta berkah. Nah, ini yang salah paham ya, atau minta didoakan ya kepada kiai yang keramat itu ya, kepada wali yang sakti itu ya, wali ya, sampai ketawa-ketawa pula itu gitu ya, ya sampai ketawa-ketawa pula dia ya, minta sama Habibnya kan gitu. Nah, ini yang luar biasa ya, diselewengkan, Pak ya, ibadah yang bersih dari syirik diselewengkan sehingga sehingga dikultuskanlah kuburan. Bahkan ada Habib siapa itu ya, jadi kalau seandainya kita ziarah kuburnya dan kita baca salawat yang ada sanad ijazah dari Habib, itu namanya salawat fulus. Nah, insya Allah habis itu ya, kalau dibaca salawat fulus ya, fulus itu uang ya, di dekat apa itu, dulu saya hafal itu Pak ya, sekarang udah lupa saya. Hah? Iya, ayah, sabar. Iya, lupa saya. Luar biasa Pak ya. Iya. Jadi memang sudah kan Pak ya, sudah disalah pahamkan ya, sudah disalah artikan gitu Pak ya. Sehingga ibadah ziarah kubur itu seharusnya tadi orang betul-betul ingin mengingat kematian, sekarang sudah banyak niat-niat yang tidak benar itu Pak. Ini luar biasa. Bahkan ada yang minta langsung Pak, minta langsung ya kepada sahibul kubur ya, kepada wali Allah yang dikuburkan tersebut. Dan ini semua Nabi saja nggak boleh kita berdoa kepada beliau, yang meminta kepada Nabi, apalagi yang di bawah Nabi keimanannya, ketakwaannya, tentu ya lebih tidak diperbolehkan gitu. Wa minal adillati ala anna du'a ibadatun wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun qauluhu ta'ala, dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah dan memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan, di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ya. Di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang musyrik dahulu. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, apabila mereka berlayar ya di tengah lautan, mereka ketika melihat ombak yang besar di tengah-tengah laut,
da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas kepada Allah gitu. Falamma najjahum, maka tatkala Allah selamatkan mereka dari ombak yang besar di tengah samudra lautan tersebut, ketika mereka selamat kembali ilal barri ke daratan, izhum izahum yusyrikun, ternyata mereka kembali berbuat syirik. Artinya apa, Pak? Artinya orang-orang musyrik pun dalam keadaan terjepit ya Pak ya, mereka ya mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, enggak doa kepada siapa-siapa, enggak minta kepada selain Allah lagi, betul-betul hanya berdoa memohon kepada Allah saja. Namun ternyata setelah Allah selamatkan, mereka kembali meminta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, gitu Pak. Ini menunjukkan apa? Doa di sini, kata-kata doa da'awullah ini adalah ibadah gitu. Fa akhbara an haula'il musyrikin bi annahum yusyrikuna billahi fi rakhaihim. Maka Allah mengkabarkan tentang mereka kaum musyrikin, bahwasanya kaum musyrikin itu ya, mereka berbuat syirik kepada Allah fi rakhaihim, dalam keadaan lapang, wa yukhlisun lahu fi karbihim wa syiddatihim. Kemudian mereka berbuat ikhlas kepada Allah, ikhlas dalam berdoa ya, dalam beribadah kepada Allah ketika dalam kesempitan dan dalam keadaan genting. Fa kaifa biman yusyriki billahi fi rakha'i wa syiddati iyadzan billah. Dan bagaimana dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak terjepit, dan juga dalam keadaan ya genting dan terjepit. Ini yang lebih parah Pak. Orang musyrik zaman dahulu, berdasarkan Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 65 ini, mereka itu ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan terjepit, mereka ikhlas meminta berdoa hanya kepada siapa Pak? Allah. Nah, kalau sebagian orang pada masa sekarang, ya ini juga disebutkan ntar ya dalam kitab Al-Qawaidul Arba itu, mereka orang sekarang ya berbuat syirik kepada Allah tidak hanya dalam keadaan lapang, namun dalam keadaan genting pun mereka terkadang seperti itu Pak. Dan ini ya pernah kami menemuinya Pak, fakta. Jadi pas waktu gempa dahulu sekitaran tahun 2009 di Sumatera Barat, salah satu daerah yang paling besar dampaknya itu, dampak gempa itu adalah daerah Pariaman. Jadi di Pariaman itu Pak, ada nama daerah pinggir laut namanya Ulaan. Nah, jadi Ulaan itu ada kubur yang dikeramatkan ya, yang dikultus, namanya Syekh Burhanuddin ya. Jadi kami bincang-bincang lah Pak sama ini kan warga yang tinggal di sekitar. Jadi kami sempat mendengar ada seorang warga mengatakan, alhamdulillah ya, alhamdulillah Pak Ustadz ya, pas gempa besar itu ya, kami langsung pergi ke kuburan Syekh Burhanuddin, alhamdulillah kami selamat gitu. Subhanallah ya, dia menisbatkan keselamatan kepada kubur gitu. Masya Allah, berkah kali kuburannya gitu, bisa menyelamatkan kami gitu. Nauzubillah ya, dalam keadaan terjepit pun mereka ya terkadang berbuat syirik gitu. Kalau orang kafir, zaman kafir Quraisy dulu, mereka dalam keadaan terjepit saja ya Pak ya, afwan, dalam keadaan lapang saja. Ketika mereka terjepit dalam keadaan genting, mereka mukhlishina da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan dan agama mereka untuk Allah semata. Ini luar biasanya kesyirikan itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua dari syirik besar adalah syirkun niyati wal iradati wal qasdi. Syirik dalam niat, kehendak dan maksud. Syirik dalam niat, kehendak dan maksud. Ini hampir sama ya, niat ya dengan kehendak, dengan tujuan atau maksud seseorang itu hampir-hampir sama gitu Pak. Iya, terkadang redaksi bahasanya yang berbeda, namun maknanya satu ya. Intinya niat gitu ya. Apa yang ada dalam hati. Bagaimana gitu? Bagaimana bentuk syirik dalam niat itu seperti apa Pak? Bentuknya ya, kayak apa gitu? Ini yang akan beliau jelaskan. Wadzalika an yanwiya
bi a'malihi dunya awir riya'a awis sum'ata iradatan kulliyatan ka ahlin nifaqil khulas walam yaqsud biha wajhallahi wad-daral akhirata fahuwa musyrikun asyirkal akbara. Ya. Bentuknya adalah an yanwiya bi amalihi, seseorang meniatkan dengan amalan akhiratnya gitu. Contoh dia beramal akhirat ya Pak ya. Contoh sholatlah dia. Jadi dia meniatkan dari sholatnya itu Pak tidak ada wajah Allah, ridho Allah nggak ada. Yang dia niatkan dari ibadah akhiratnya itu adalah dunia. Itu yang pertama. Dia menuntut ilmu ya, tidak ada harap pahala, itu nggak ada. Betul-betul dia itu ya menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama itu betul-betul amplot aja niatnya gitu. Ini nauzubillah tuh. Syirik besar itu Pak ya. Iya. Awir riya atau niatnya itu riya, semata-mata riya. Beda dengan riya yang syirik kecil Pak ya. Kalau riya yang syirik kecil masih ada niatnya itu Allah gitu. Tapi kalau riya yang di sini enggak, semata-mata enggak ada lagi kaitan dengan Allah. Betul-betul ibadah yang dia lakukan itu untuk mendapatkan pencitraan dari manusia semata. Awis sum'ata atau untuk didengar. Ini hampir sama kalau riya dilihat, kalau sum'ah supaya dipuji. Ya dia memperdengarkan ibadahnya kepada orang lain dan semata-mata tujuannya adalah untuk pujian, tidak ada lagi ya keikhlasan kepada Allah sedikit pun. Iradatan di sini ya, iradatan kulliyatan. Betul-betul keinginannya untuk dunia tersebut ya dari amalan akhirat yang dilakukan seluruhnya adalah dunia. Riya dan sum'ah, tidak ada sedikit pun Allah dalam hatinya. Ka ahlin nifaqil khulasi, seperti para pelaku kemunafikan ya, yang murni munafik besar gitu Pak. Karena munafik besar itu dia beribadah juga Pak. Di zaman Nabi tokoh-tokoh munafik itu Abdullah bin Salul itu kan dia ibadah juga, terkadang sholat juga, namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Dia nggak senang Islam sebenarnya. Ini yang dimaksud dengan yang kedua ini ya. Walam yaqsud biha wajh Allah, dan tidak ada ya tujuannya dalam beribadah itu ridho Allah, tidak ada sedikit pun. Wadarul akhirata, dan hari akhirat, tidak ada keinginannya beribadah itu untuk mendapatkan akhirat sedikit pun, nggak ada Pak. Inilah orang munafik gitu ya. Karena orang munafik itu beribadah supaya apa Pak? Ya supaya dia bisa ya melancarkan misinya gitu. Ya orang munafik pura-pura masuk Islam dia Pak ya, pura-pura soleh, pura-pura taat gitu kan. Orang sholat dia ikut sholat juga, namun ternyata dia ada misi dan misi yang terselubung yang tidak kita ketahui, dan dia ingin menghancurkan Islam dari dalam. Seperti siapa Pak? Kisah telah ia membuktikan, kisah telah ya yang kisah nyata ini Pak ya, beliau ini tahu ya, Snokronye itu kan agen Belanda atau Inggris lupa saya, Belanda ya. Jadi supaya bisa masuk ya ke dalam warga Aceh, maka Belanda melakukan politik agama namanya, politisasi agama. Bagaimana ini politisasi agama ini? Maka Belanda ini mengutus orang yang cerdas di kalangan mereka pura-pura masuk Islam dan belajar ke Mekah, sehingga konon katanya, tapi wallahu alam ya, katanya dia hafal Al-Quran ya, katanya dia memahami agama gitu. Kemudian dia pura-pura menjadi syekh ya, kemudian diutuslah Belanda untuk berdakwah ke Aceh. Apa yang dia bawa? Syubhat. Yang pertama kali tidak boleh melawan Belanda gitu ya. Jihad itu nggak ada, jihad dengan perang itu nggak ada katanya. Jihad itu yang ia melawan hawa nafsu saja ya, dan kita tidak boleh ya melawan kolonial Belanda. Nah, itu ya. Sehingga apa? Sehingga banyak orang Aceh yang terkena syubhatnya dan melemahkan barisan para mujahidin ya, para mujahid di Aceh, sehingga Belanda berhasil ya masuk ke Aceh melalui itu Pak. Ini munafik seperti itu Pak ya. Jadi dia beribadah itu niatnya, Snokronye itu niatnya tidak ada mendapatkan ridho Allah sedikit pun, nggak ada Pak ya. Semata-mata dia ya niatnya adalah dunia.
mendapatkan dunia, karena dia memang kafir gitu, yang pura-pura masuk Islam. Paham ya Pak ya? Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, nuwaffilahim a'malahum, maka akan kami berikan, akan kami sempurnakan dunia yang dia kehendaki tersebut dengan amal-amal yang dia maksudkan dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak rugi. Betul-betul Allah berikan. Ada seseorang yang berniat dengan amalan akhirat yang dilakukan tok dunia saja, iya Allah kabulkan Pak, Allah berikan, Allah sempurnakan maksud tujuannya untuk mendapatkan dunia, Allah berikan dunia dan perhiasannya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tetapi ingat, mereka lah orang-orang yang tidak dapat bagian lagi di akhirat kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha, kemudian hancurlah pahala akhirat yang dilakukan. Memang niatnya itu enggak betul ya. Niat dia sholat untuk ria, niat dia berinfak ya untuk mendapatkan simpati orang gitu ya. Mungkin dia lagi ya menjadi calon legislatif lah, calon inilah ya kan. Iya, kalau niatnya tok bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya dia terpilih, maka wahabita ma sana'u, hancurlah ibadah yang dia lakukan itu, infak yang dia keluarkan itu enggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal ya apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Ini luar biasa Pak ya. Jadi jenis yang kedua dari syirik besar itu adalah orang melakukan amalan, niatnya itu Pak tidak ada Allah sedikit pun begitu. Beda Pak nanti dengan orang itu di awal niatnya ikhlas, ada niatnya karena Allah, namun terkadang-kadang ya, namun di lain waktu atau sempat juga dia terpengaruh dengan dunia gitu Pak ya. Ya, namun masih ada niatnya itu untuk akhirat. Yang ini Pak betul-betul nggak ada niatnya itu tok untuk selain Allah, ibadah yang dia lakukan. Ini termasuk apa Pak? Syirik besar. Kemudian beliau mengatakan wa haddan nau'u minasyirki daqiqunil amri balighunil khuturah, dan jenis syirik yang ini adalah sangat daqiq ya. Ini sangat samar ya, sangat tajam gitu Pak ya. Ya, terkadang sulit orang ya mengapanya Pak ya, melihatnya gitu, kena kesamarannya gitu. Dan paling bahaya ya dampaknya, bahayanya itu luar biasa ya, paling bahaya sekali yang syirik yang kedua ini, syirik besar yang kedua ini. Paham ya Pak ya? Sekarang kita masuk jenis yang ketiga. Dari apa tadi Bang? Dari syirik apa? Syirik besar gitu. Apa Bang? Belum nak? Ini baru jam 7:25. Hah? Langsung. Oh iya. Baik, karena sudah masuk Isya, nanti kita sambung sedikit sesudah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi bi ni'matihi wa bi fadlihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan jenis-jenis syirik besar. Jenis yang pertama tadi apa? Akakil?
syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Kita masuk yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahumullahu jami'an, syirkut ta'ati. Yang ketiga adalah syirik dalam ketaatan. Gimana? Apa maksudnya gitu ya? Faman ata'al makhluqina fi tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma ahallallah wa ya'taqidu dhalika biqalbihi ay annahu yasughu lahum an yuhallilu aw yuharrimu wa yasughu lahu wa li ghairihi ta'atuhu fi dhalika ma ilmihi bi annahu mukhalifun li dinil Islam faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi wa asyraka billahi syirkal akbar. Barang siapa yang mentaati makhluk selain Allah, siapapun mereka, bagaimanapun kedudukan mereka, fi tahlili ma haramallah, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan dan meyakini hal itu dalam hatinya, atau dia meyakini bahwasanya diperbolehkan bagi mereka, yakni bagi selain Allah tersebut, menghalalkan atau mengharamkan gitu. Dan diperbolehkan baginya dan bagi selainnya untuk mentaati yang menghalalkan dan yang mengharamkan apa yang Allah tidak lakukan seperti itu. Ma'ilmihi, dan bersamaan dengan dia mengetahui ya bahwasanya perbuatan mereka yang mereka taati selain Allah ini mukhalifun li dinil Islam, menyelisih agama Islam, maka perbuatan seperti ini, kata beliau, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai arbab, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu ya selain Allah. Wa asyraka billahi, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah, asyirkal akbar, dengan syirik besar. Maksudnya seperti ini ya, barang siapa yang mentaati seseorang dan seseorang ini Pak, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengatakan zina itu bagus, enak, lanjutkan katanya. Sedangkan orang yang mentaatinya ini tahu dia itu haram, sudah tahu ilmunya, dia sudah mendengar Al-Quran mengatakan wala taqribuz zina ya, namun karena dia memperturutkan hawa nafsunya, ya saya pilih ulama itu karena dia mengatakan zina itu asik, enak, halal ya, asalkan suka sama suka. Ini nauzubillah, berarti orang itu telah menjadikan orang yang dia taati itu sekutu bagi Allah dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Atau menghalalkan mut'ah ya, nikah kontrak ya. Makanya yang menghalalkan kawin kontrak itu setelah jelas Allah haramkan ya. Bahkan yang mengharamkannya itu hadis Rasulullah melalui riwayat Imam Ali bin Abi Thalib. Dahulu di awal-awal Islam ya, memang sempat ya karena keadaan darurat dihalalkan mut'ah. Namun setelahnya Allah hapuskan hukumnya, Allah nasakh, menjadi mansukh, dia dihapus hukumnya, sehingga ya mut'ah sampai hari kiamat telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa Pak. Nikah kontrak ini dijadikan sebuah sarana dakwah oleh kaum Syiah gitu. Iya, sehingga banyak anak muda yang tergiur masuk Syiah. Awal-awalnya adalah ya antum nanti tinggal pilih akhwat Syiah yang antum mau. Iya, dan antum bisa kawin kontrak. Dan kawin kontrak itu Pak tidak perlu wali, meskipun orang tuanya yang perempuan itu nggak tahu, sah. Tidak perlu saksi, yang hanya butuh pendeta Syiah saja ya sebagai peresminya, akan gitu. Dan bebas Pak, maharnya bebas, tergantung kesepakatan gitu ya, antara si yang laki-laki dengan perempuan. Mau berapa waktunya ya, mau sehari boleh ya, bahkan setengah jam pun boleh gitu ya. Ya, ini luar biasa Pak ya, nikahnya ala hayawan ya, nikah seperti binatang saja. Ini ya syiar agama Syiah. Bahkan keutamaan mut'ah itu luar biasa kalau di buku-buku Syiah ya, luar biasa ya, pahalanya luar biasa Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik, padahal perzinaan itu. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, jelas ya,
Contoh, Allah menghalalkan nasi misalkan, tiba-tiba ada orang mengatakan enggak, haram nasi itu katanya. Padahal dia sudah tahu ilmunya bahwasanya nasi itu betul halal dalam Islam, enggak ada dalil yang mengharamkannya. Namun karena egonya, karena sok tahunya dia mengatakan enggak, nasi haram, halal katanya, afan haram ya. Maka sungguh dia telah mensekutukan Allah. Nah, ini apa dalilnya? Dalilnya ada surah At-Taubah ayat 31. Qala Allah Ta'ala ittakhadhu, orang-orang Nasrani tersebut, ini terhadap orang Nasrani nanti ada korelasinya Pak ya. Mereka telah menjadikan, yakni orang-orang Nasrani, ahbarahum wa ruhbanahum, rohib-rohib dan rohib-rohib mereka, ya orang-orang soleh mereka dan pendeta-pendeta mereka, arbaban sebagai sekutu tandingan, min dunillah selain Allah, wal masih ibn Maryam, dan mereka juga telah mempersekutukan Allah dengan Isa, dengan Nabi Isa al-Masih bin Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan, illa liya'budu, kecuali untuk menyembah ilaha wahida, Tuhan yang satu, yakni Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berada semasa benar kecuali Dia, yakni Allah. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka persekutukan. Tafsirul ayat alladzi la iskala fihi, ta'atu ulama'i wal ibadi fi ma'siyatin, ya, fil ma'siyati ay fi tabdili hukmillahi. Tafsir daripada ayat ini tidak ada masalah ya, tidak ada iskal ya, tidak ada sesuatu yang dipermasalahkan. Jadi tafsir ayat ini adalah ta'atul ulama'i wal ibadi fil ma'siyah, taat, mentaati ulama dan hamba-hamba Allah yang soleh dalam perkara maksiat atau dalam menukar mengganti hukum Allah. Hukum Allah terhadap minuman keras apa Pak? Haram. Tiba-tiba Syekh ini mengatakan tidak, ya bagi kita halal, kan gitu. Nah ini, kalau kita taati Syekh itu berarti kita telah mempersekutukan Allah dalam ketaatan gitu. Berarti ya kita lebih mentaati Syekh tersebut daripada Allah. Allah katakan haram Pak, namun ternyata tiba-tiba Syekh mengatakan enggak, halal ya. Berarti lebih hebat pula Syekh daripada Allah. Allah bilang halal gitu ya. Misalkan isbal ya, Allah mengatakan haram ya, Rasul mengatakan haram, dan Rasul mengatakan itu sesuai dengan wahyu bukan nafsu ya. Wa ma asfala minal ka'baini fa finnar, kan itu hadisnya. Apa saja yang di bawah ya kedua mata kaki di neraka. Tiba-tiba ustadznya yang bilang enggak ya. Kalau ustadznya itu tahu ilmunya, tidak ada syubhatnya, maka ini luar biasa. Namun kalau dia terkena syubhat, maka enggak ya Pak ya. Tetap kita katakan dia salah saja, namun enggak sampai kepada taraf kesyirikan gitu ya. Karena dia terkena syubhat gitu. Sampai kita bisa ya memahamkan dia. Lidu'ahum iyahum kama fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim lamma salahu faqala lasna na'buduhum. Jadi latar belakang atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah kisah seorang sahabat yang dulunya Nasrani Pak ya. Namanya siapa Pak? Adi bin Hatim. Jadi ada seorang sahabat ya kan, yang dulu namanya, yang bernama Adi bin Hatim. Pas masuk Islam sahabat ini ya, turun ayat ini Pak tentang orang-orang Nasrani ya. Namun Adi bin Hatim ini masih ada kejanggalan ya. Dalam ayat ini Allah mengatakan orang-orang Nasrani itu menjadikan rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan ya, yang mereka beribadah kepada pendeta itu. Lantas Adi bin Abi Hatim ini bertanya kepada Nabi ya, beliau mengatakan lasna na'buduhum, rasa-rasanya ketika saya Nasrani wahai Rasulullah, rasanya saya nggak pernah nyembah pendeta gitu. Kenapa dalam ayat itu dikatakan kami Nasrani menyembah pendeta? Nah, lihat jawaban Nabi ya kan. Maka Nabi bertanya ya, alaisa yuharrimuna ma ahalallah, bukankah para pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan? Wa tuharrimunahu ma yuhilluna ya,
Bukankah pendeta-pendeta tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan? Ma harramallah fatuhillunahu, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka Adi bin Abi Hatim mengatakan, bala, iya betul. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk menyembah mereka itu. Paham Pak? Jadi menyembah itu tidak hanya kita sujud, minta, ya, enggak itu aja. Ketika kita mentaati seseorang dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu juga bentuk penyembahan kita kepadanya. Ini bentuk peribadan kita kepadanya. Barulah paham Adi bin Abi Hatim. Dan hadis ini sahih, dihasankan juga oleh Syekh Al-Imam At-Tirmizi, ya, dalam sunannya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Majma'ul Kabir, ya. Gitu Pak ya. Jadi itulah bentuknya Pak ya. Jadi orang-orang Nasrani itu memang taklid buto Pak. Apa kata pendeta itulah gitu. Iya, kata pendeta ya, tanpa mau membaca kitab mereka, tanpa mau meng-cross check mereka, sehingga mereka disesatkan oleh Paulus. Pauluslah yang menyesatkan mereka itu Pak. Konsep Trinitas dalam Kristologi, maka yang membawa konsep ini adalah Paulus. Dan Paulus mengarang-arang cerita, ya. Ada sahabat Nabi Isa namanya Yohanes lah. Yohanes bersaksi seperti ini, padahal semuanya dusta, bohong, ya. Iya. Yohanes pula bersaksi, bukan Isa. Maka tidak ada dalam Injil itu sebagaimana yang dikatakan oleh Zakir Naik, ya. Isa mengatakan akulah Tuhan, enggak ada. Itu hanya perkataan ya Yohanes gitu ya. Yohanes ini bukan Nabi Isa nih Pak ya. Ini namanya yang bersaksi, mengaku pengikut Nabi Isa gitu. Tayo tenda kan gitu. Iya, di mana Nabi Isa mengatakan seperti itu kan gitu. Dan konsep Trinitas itu nggak ada. Ya ini hanya ada di Perjanjian Baru. Di Taurat, di Taurat nggak ada, ya. Di Perjanjian Lama itu tidak ada Pak ya. Nah ini Pak ya. Ini dan mereka mengikuti pendeta mereka, dan pendeta mereka itu apa Pak? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dalam imamat ya, ayat kalau nggak salah ayat 6 ya, itu dikatakan babi itu haram dalam Perjanjian Lama ya, yang original teksnya gitu ya. Tiba-tiba kata Paulus nggak halal babi itu, nggak apa-apa gitu. Jelas sekali ya. Dalam Perjanjian baru dihalalkan gitu ya. Padahal jelas Nabi Isa mengatakan babi itu apa? Haram gitu. Maka orang-orang Nasrani betul ya, mereka mengikuti pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nabi Isa mengatakan wajib khitan, sunat ya. Bahkan Nabi Isa sendiri sunat Pak ya, di dalam Bible itu ya. Kata pendetanya orang Nasrani enggak perlu sunat itu. Gitu ya. Ya kan? Ini saking bodohnya orang Nasrani itu, iya juga ya. Ya enggak pernah kritis mereka. Enggak pernah bertanya, saking mantapnya adabnya kan. Nah, nanti kalau nanya kepada pendeta kena adabnya katanya. Wah, luar biasa adabnya Nasrani ya. Sampai-sampai enggak mau bertanya lagi. Apa kata Ustaz? Iya itulah gitu ya. Iya. Ini Pak ya, begitu juga umat Islam ya, Pak, hanya apa kata kiai, apa kata ustaz ya. Tidak berani apa kalau salah ustaznya, tidak berani dia mengatakan salah ya. Takut adab apaan bro gitu ya. Iya, ilmu itu jauh dari adab kebenaran itu. Ya kan? Adab bagus ya. Namun jangan sampai kita karena alasan adab tidak bisa menyuarakan kebenaran. Segan sama ustaz tuh gitu ya. Padahal jelas salah misalkan, sudah jelas menyelisih prinsip usul gitu. Harus kita mengatakan yang benar tuh. Meskipun sedunia orang musuh kita asalkan Rasulullah tidak gitu. Makanya di dalam manhaj salaf itu kita nggak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan untuk selalu mengikuti Rasulullah. Ustaz itu hanya wasilah saja. Kalau ustaznya salah katakan salah, nggak apa-apa. Dan ustaznya harus rujuk. Ustaz bukan nabi Pak. Ya kan? Iya, ustadznya pasti banyak salahnya. Kalau salah ya diingatkan wajib rujuk, ya kan? Yang maksum itu hanya siapa Pak? Hanya Rasul saja, gitu Pak. Iya, ini petang-petang ustadz kibarnya seolah nggak pernah salah. Ketika ada ustadz yang mengkritik ustadz kibarnya baper langsung, antum nih gini-gini, antum nih belum doktor ya, sama aja kita Pak dengan Nasrani nanti nauzubillah.
Ya, ya kan doktor itu, pendeta kiai kita itu ya, lulusan teologi itu. Ya, lulusan Jerman, Roma itu kan. Tidak bisa lagi diluruskan. Nah, ini luar biasa. Maka dalam manhaj salaf tidak ada yang namanya mengkultus. Yang kita kultus hanyalah Allah dan Rasulnya. Adapun para ulama, para ustadz ya, kalau keliru kita tinggalkan kekeliruannya dan kita ingatkan, kan gitu. Kemudian yang keempat, dia untuk membersihkan waktu Pak ya. Yang keempat adalah syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Mahabbah ini Pak, cinta itu banyak, ada 3 hukumnya. Ada cinta yang sifatnya naluriyah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril ya dan seterusnya ila akhir ayat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada cinta itu yang sifatnya tabiat. Ya kan, seperti manusia itu cinta kepada perempuan, ya kepada sawah ladang, kepada emas ya, kepada dunia gitu. Ini secara asalnya itu mubah gitu Pak ya. Ini tidak masuk ke dalam masalah ini. Cinta yang sifatnya tabi'i ya. Karena cinta yang sifatnya naluriyah ya, tabi'i ya, yang sifatnya mubah, ini hukum asalnya boleh Pak ya. Asal jangan melalaikan kewajiban. Jangan sampai kita cinta kepada harta sehingga lalai sholat nanti Pak. Itu baru tercela Pak ya. Namun kalau kita cinta hanya sekedar senang dengan harta, nggak apa-apa, selama harta itu tidaklah menghalangi kita dalam berbuat taat kepada Allah. Wal muradu mahabbatul ubudiyah al mustalzimati li ijlali wa ta'zimi wal dhulli wal khudu'i allati la tanbaghi illa lillahi wahdahu la syari'a. Ini yang dimaksud dengan cinta di sini. Yang dimaksud dengan cinta di sini adalah cinta yang bersifat ibadah, yang melazimkan, yang berkonsekuensi seseorang itu mengagungkan, ya, membesarkan, ada di dalamnya al-dhul, ketundukan, dan menyerahkan diri, al-khudu'. Allati, yang mana cinta seperti ini la tanbaghi illa lillahi wahdahu la syarikalah, tidak boleh diberikan ya, tidak seyogianya diberikan kecuali hanya kepada Allah semata yang tidak ada Allah sekutu di dalamnya. Mata sarafal abdu hadil mahabbata li ghairillah, ketika seorang hamba memalingkan, memberikan cinta yang mengandung peribadahan ini kepada selain Allah, faqad asyraka bihi asyirkal akbar, maka sungguh dia telah berbuat syirik besar. Itu Pak ya. Jadi cinta yang termasuk syirik besar itu cinta apa Bang? Cinta apa? Cinta yang mengandung ibadah. Gimana cinta yang mengandung ibadah itu? Ya, dalam cintanya kita itu mengandung kita berharap surga, kita berharap pahala gitu. Dalam cintanya kita kepada sesuatu itu ada pengharapan kita untuk selamat di hari akhirat. Itu cinta ibadah. Nah, kalau cinta ibadah ini kita berikan kepada selain Allah, misalkan kepada siapa Pak? Ya, kepada penunggu pohon keramat ya. Nah, nanti kalau kita tidak berikan sesajen di pohon itu, kita akan melarat ya, atau kita akan sengsara di akhirat. Ini luar biasa ini pohon ini. Nah, ini termasuk syirik besar. Artinya dia telah berbuat syirik dalam kecintaan. Paham ya Pak ya? Yang dimaksud dengan cinta di sini. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 165, ini sering kita baca, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kaubillah. Di antara manusia, kata Allah, ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka cinta kepada roh-roh yang mereka anggap keramat, ya kan? Atau kepada wali-wali yang mereka agungkan. Wali inilah kakek besok yang akan menyelamatkan saya di akhirat, katanya. Nah, ini luar biasa. Kalau saya tidak minta sama wali ini ke kuburannya, kalau saya tidak keramatkan ke kuburannya, kakek sengsara saya, katanya. Nah, ini luar biasa. Berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam cintanya. Dia lebih cinta kepada sang wali. Atau sama saja, nggak boleh Pak ya. Kita cinta kepada Allah, begitu juga cinta kepada wali itu dalam hal-hal yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah. Dia yakini wali juga bisa mengabulkan, seperti dalam keadaan di akhirat. Tidak hanya Allah yang menyelamatkan kita kelak di akhirat, wali juga. Maka kalau kita nggak mengagungkan, tidak bertabaruk ke kuburan wali itu,
kita nanti sengsara di akhirat. Nah, ini nauzubillah Pak ya. Berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan wali dalam kecintaannya. Walladzina amanu, kata Allah, sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, mereka itu sangat cinta kepada Allah saja. Besar cintanya kepada Allah. Hatinya terpaut tergantung hanya kepada Allah. Tidak tergantung kepada sesuatu pun apapun di dunia ini. Mereka betul-betul mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak ya, 4 daripada jenis syirik besar ya. Karena mengingat waktu ya, sudah jam 8 lewat. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya masuklah kita insyaallah kepada syirik kecil dan jenis-jenisnya ya, serta contoh-contohnya. Baik Bapak Ibu ya, karena mengingat waktu ya, kami cukupkan dulu sampai di sini pelajaran kita pada malam hari ini. Bagi yang bertanya kami persilakan, mungkin kita batasi pertanyaannya ya Pak ya, mengingat waktu ya, kepada 3 pertanyaan. Ya, kalau ada pula yang bertanya Pak ya. Kalau enggak tutup langsung gitu. Ya, dipersilakan. Ini susul satu Bang ya. Ya. Fadal Bang. Berarti Abang yang nomor 1 berarti. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernah saya dengar tadi bahwasanya perbuatan syirik itu inilah 3 Bang ya. Iya. Kita makan racun kan? Seperti kita makan racun. Iya. Tahu atau tidak tahu kan ada syiriknya, macam mana kalau kita tahu kan? Iya. Iya. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Iya. Yang pertama, kalau kita benar-benar tidak tahu sama sekali nih ya, insya Allah ya, diberikan uzur nanti Pak ya, diberikan oleh Allah keringanan gitu. Namun ada doanya Bang, supaya Allah mengampuni dosa meskipun kita melakukan syirik ketika nggak tahu. Ada doanya yang diajarkan oleh Nabi. Apa doanya? Sering kami sampaikan dulu. Masih hafal nggak Bang? Apa Bang? An usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Gitu doanya ya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang aku ketahui, wa astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah bima la alam, terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Jadi kalau doa ini Bapak baca, Abang baca, insyaallah Abang sudah bertobat dari perbuatan dosa syirik, baik yang Abang ketahui maupun yang tidak diketahui ya. Maka baca terus doanya Bang ya. Insyaallah ya, Allah mengampuni dosa-dosa syirik kita yang kita lakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan tidak diketahui. Allahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Iya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, apa kiat-kiat meluruskan niat agar tidak jatuh ke dalam syirik? Kiat-kiat yang pertama tentu berdoa Pak. Ini yang pertama kali. Karena Allah lah yang melindungi kita secara hakikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa kepada Allah seperti doa yang tadi Pak ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doanya Pak ya. Seperti sebagaimana juga Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Allah abadikan doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, kata Nabi Ibrahim, dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala, dari perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, pelajari masalah syirik. Nah, ini yang kita pelajari. Karena banyak orang melakukan perbuatan syirik karena tidak tahu terkadang. Ya, maka pentingnya belajar, wajibnya belajar syirik. Kemudian yang ketiga, jauhi tempat-tempat dan tokoh-tokoh dan serta pelaku kesyirikan. Jauhi Pak, supaya Bapak tidak terkena kesyirikannya. Karena seseorang itu berdasarkan kantinya, ya, berdasarkan konco karibnya. Karena kalau konco kita adalah orang yang suka berbuat syirik dan kita tidak bisa mengingatkannya Pak, dikhawatirkan kita dijerumuskannya pula. Ayolah sekali belah kita ke kuburan tuh minta nomor be gitu malam nih katanya. Ya kan, rupanya ya Allah kabulkan ya, dapat nomor Pak nyandu ya. Akhirnya lala mencandu ya ke kuburan keramat ya. Awalnya minta nomor ya kan. Sekarang lah minta yang lain-lain pula ya. Nauzubillahi min dzalik. Gitu Pak ya, berdoa, kemudian pelajari tentang akidah yang benar, kemudian jauhi pelaku kesyirikan itu Pak.
serta tempat-tempat syirik itu jauhi, Pak. Iya, kalau bisa seperti itu. Kalau kita ingin mengingatkan itu lebih bagus ya, tapi kalau nggak mampu jauhi aja, Pak ya. Kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk syirik ya bila kita bersalaman dengan orang yang lebih tua dengan menundukkan kepala sedikit? Ya. Dalam rangka menghormati itu sudah ada dalam agama kita ya, tidak harus kita menundukkan kepala kita. Dengan apa? Dengan kita mengucapkan assalamualaikum, kemudian kita berjabat tangan. Ya, mencium boleh, mencium kening orang tua boleh, mencium tangannya boleh. Namun Nabi melarang kita untuk menunduk ya. Kalau kita menunduk kemudian kita niatkan untuk beribadah itu syirik. Tapi kalau menunduk saja ya karena segan ya, ini maksiat saja Pak ya, karena melanggar larangan Nabi gitu. Karena Nabi yang melarang kita al-inhina itu bahasa Arab ya, menundukkan ya kan? Ya. Bahkan Nabi ada sahabat yang menunduk, Nabi marah gitu Pak. Ya, maka untuk itu ya kita jangan seperti itu. Jadi kalau kita ingin menghormati orang tua ya jangan sampai melanggar syariat. Tetap kita cium tangan boleh, namun jangan sampai kita menunduk. Iya. Bagaimana kalau orang tuanya pendek Pak ya? Iya. Iya, maka kita duduk. Beda duduk dengan menunduk ya. Kita cium dalam keadaan duduk. Suruh duduk dia ya, sama-sama duduk kan gitu solusinya. Ya, maka bisa kita akali Pak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Ya, demikian juga yang bertanya. Keluarga dan kita semua yang ada di sini. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah bacaan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat adalah dalam solat memang dibaca cepat? Lalu bagaimana hukumnya jika imam sudah ruku sedangkan bacaan Al-Fatihah makmum belum selesai? Apa yang harus makmum lakukan? Ya nggak ada, cepat-cepat tuh nggak ada Pak ya. Tumanina, ya tumaninatun ya. Dengan tenang kita baca, jangan cepat-cepat kecuali ada udzur Pak. Misalkan ya Bapak sudah rakaat yang ketiga ya, rupanya ya Masya Allah ya, perut ini mau keluar pula isinya Pak ya, boleh agak dicepatkan. Atau dalam keadaan darurat Pak, dalam keadaan perang misalkan sholat khauf, itu memang boleh agak dicepatkan. Atau misalkan ada orang yang sakit ya, nanti kalau lambat-lambat kita sholat ya mati dia Pak. Yang memang harus dibawa kan. Iya, atau ada anak-anak yang ribut kali ya. Kalau emaknya lagi sholat ya, lama-lama sholat makin ribut ya. Ini boleh agak dicepatkan, namun tetap memperhatikan bacaannya. Jangan pula cepat satu napas baca, jangan pula ya. Ya, tetap kita memperhatikannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, anak ingin bertanya, saat kita tahu jika ada satu perbuatan yang dilakukan oleh orang terdekat dan kita terpaksa mengikutinya karena tidak bisa menolak, bolehkah kita melakukan tapi hati mengingkarinya? Lihat dulu ya, kalau itu adalah perbuatan maksiat, walaupun hati kita mengingkari tetap kita dihukumi maksiat. Iya, iya. Contoh apa Pak ya? Contoh berjudi, kena segan sama orang, hilang saya judi juga, dan matinya judi ini tak bagus nih, tetap maksiat juga kita. Tapi kalau sempat hati kita mengatakan judi itu yes ya, kafir ya, nauzubillah, karena menghalalkan apa yang Allah haramkan itu termasuk pembatal keislaman gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang ya kami mohon maaf. Semua yang benar itu datang dari Allah, yang salah, lupa dan keliru dari kami pribadi dan waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.